Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala limpahannya. Alhamdulillah kita masih bisa mengadakan MPLS secara daring. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarganya termasuk seluruh pengikutnya. Sebelum memasuki acara, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Afwa Rahma Alni Hakim dari kelas 12 AKL 2. Dan teman saya, nama saya Diraule dari kelas 12 OTKP 4. Oke adik-adik, jadi hari ini kita akan melaksanakan MPLS hari ketiga nih. Oke, langsung aja kita masuk ke materi ketiga atau materi terakhir untuk MPLS hari ini, yaitu materi tentang wawasan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Pak Bayhaqi. Untuk Pak Bayhaqi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa, siswi, calon ya SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang, khususnya kelas 10. Mari kita dengarkan apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak paparkan tentang materi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya kenapa materi ini disampaikan buat kalian? Karena kalian adalah bangsa, anak bangsa dan negara Republik Indonesia. Maka perlu kalian mengenal tentang 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum ke materi, Bapak akan memperkenalkan diri dulu pada kalian tentunya, agar kalian kenal. Kalau tak kenal maka tak sayang. Dan nama Bapak adalah Bayhaqi SAG MSI MM, tanggal lahir 22 April 1972. Beragama Islam, status sudah kawin, alamat PTN Pondok Cituis Indah Blok E nomor 12, Kampung Pondok Cituis Indah, RT 001, RW 005, Desa Surya Bahari, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia. Hobi diskusi. Kemudian sejarah sekolah atau sejarah pendidikan Bapak dari SD, SD-nya nama SDN Karangserang 2. Kemudian dilanjutkan setelah lulus sampai SMP Negeri 1 Maup. Kemudian dilanjutkan lagi di Seman, kalau dulu mah SMA ya, Seman Maup. Kemudian lanjut lagi S1 Al-Aqidah Jakarta, ambil jurusan Tarbiyah. Kemudian S2 Yapan Jakarta, Ilmu Administrasi Pendidikan, Magister Ilmu Pendidikan. Kemudian lanjutin lagi, Bapak masih di S2 juga ngambil STIE, Tangerang Raya Tangerang, atau di Tiga Raksa ya. Kemudian pekerjaan yang pernah Bapak geluti, Bapak langsung di guru dulu ngajar di SD, guru SD 8 tahun. Itu dimulai tahun 1996 sampai 2004. Kemudian lanjut lagi guru SMP 3 tahun, tahun 2004 sampai 2007. Nah, kemudian Bapak bergelut lagi guru SMK negeri ya, dari swasta kemudian ke negeri. Itu sekitar tahun 2006 sampai dengan sekarang. Jabatan yang diemban di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang, Bapak sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubin. Kalau kalian perlu nomor HP Bapak atau juga kalian ingin nelpon kepada Bapak, silakan hubungi 08 11 97 22 472. Diulangi lagi nomor HP-nya 08 11 97 22 472. Ini foto Bapak, wajah Bapak tuh ya, kalian kenal. Silakan dilihat, silakan apalagi tuh diplototin ya, atau bahasa diperlihatkan seperti itu wajah Bapak ya. Kemudian kita ke materi.
mohon diperhatikan oleh kalian, apa itu 4 pilar kebangsaan? Ya, 4 pilar ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini 4 pilar. Kemudian pilar dalam arti adalah pondasi, bisa tiang, bisa penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang ini rapuh, maka bangunan akan mudah roboh. Kemudian 4 tiang penyangga di tengah ini disebut soko guru yang kualitasnya terjamin, sehingga pilar ini akan memberikan rasa aman, tentram, nyaman, dan memberikan kenikmatan. 4 pilar itu pula yang menjamin terwujudnya kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat akan merasa aman, terlindungi, sehingga merasa tentram dan bahagia. 4 pilar tersebut juga pondasi atau dasar di mana kita pahami bersama. Kokohnya suatu bangunan sangat bergantung dari pondasi yang melandasinya. Dasar atau pondasi bersifat tetap, statis, sedangkan pilar bersifat dinamis. Kita lihat yang pertama. Pilar yang pertama itu Pancasila. Pancasila diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggara negara Indonesia. Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya berisi 5 nilai dasar yang fundamental. Yang pertama, makna nilai dalam Pancasila. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak berlaku diskriminatif atau antar umat beragama. Kemudian nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Kemudian, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Contohnya DPR, DPRD, atau DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, kemudian ditambah lagi satu lagi Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Kemudian selanjutnya, nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan.
Setelah Pancasila, 4 pilar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang kedua. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, di sana tertuang tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada kata-kata melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini merupakan tujuan negara. Rumusan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini merupakan tujuan negara hukum material yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional. Adapun tujuan umum atau internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketiga, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tentunya sudah tahu bahwa syarat berdirinya sebuah negara ada 4, yaitu memiliki wilayah, memiliki penduduk, memiliki pemerintahan, dan adanya pengakuan dari negara lain. Dan karena memenuhi 4 syarat itulah, kemudian negara Indonesia lahir dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga para pejuang bangsa yang bertekad mempertahankan keutuhan bangsa. Sebab itu, NKRI adalah prinsip pokok, hukum, dan harga mati. NKRI hanya dapat dipertahankan apabila pemerintahan adil, tegas, dan berwibawa. Dengan pemerintahan yang adil, tegas, dan berwibawalah masalah dan konflik di Indonesia dapat diselesaikan. Demi NKRI, apapun akan kita lakukan. NKRI adalah hal pokok yang harus kita pertahankan. Kemudian yang keempat, 4 pilar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Suatu hari Megawati Soekarnoputri pernah mengemukakan, Pancasila bukan hanya falsafah bangsa, tetapi juga bintang yang mengayomi kehidupan seluruh rakyat. Dan Bhinneka Tunggal Ika adalah perekat semua rakyat dan semua kepulauan yang ada di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi satu jua. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa. Kakawin Jawa kuno yaitu kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 yang mengajarkan toleransi antar umat Hindu, Siwa dengan umat Buddha. Namun, sekarang Bhinneka Tunggal Ika pun ikut luntur. Banyak anak muda yang tidak kekhawatirannya adalah akibat lupa. Kata-kata saya orang Ambon, saya orang Jawa, karena saya yang menonjol, maka saya harus menjadi pemimpin. Juga akibat otonomi daerah, orang yang berasal dari PNS, Pemda, kemudian Pemda Sumatera Utara, akibatnya terjadilah pengkotakan PNS. Pengkotakan PNS akan menimbulkan otonomi daerah yang salah kaprah atau merupakan raja-raja kecil di daerah. Demikian 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang semestinya harus kita jaga, pahami, hayati, dan laksanakan dalam pranata kehidupan sehari-hari. Pancasila yang menjadi sumber nilai menjadi ideologi. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan yang semestinya ditaati dan NKRI adalah harga mati. Serta Bhinneka Tunggal Ika adalah perekat semua rakyat. Maka dalam hal mengenalnya, banyak orang tua lupa akan kata-kata ini. Banyak birokrat yang pura-pura lupa. Sehingga ikrar yang ditanamkan jauh sebelum Indonesia merdeka memudar. Seperti pelita kehabisan minyak. Ya, demikian. Sampai jumpa di lain kesempatan yang akan sampai jumpa di lain kesempatan. Bapak cukupkan materi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mudah-mudahan kalian bisa meresapi, bisa bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, Bapak cukupkan materi ini. Nanti kalian materi yang akan datang oleh yang lain. Salam merdeka. Gimana nih materi terakhirnya untuk MPLS hari ketiga ini? Semoga dapat dipahami ya adik-adik. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, kakak mau kasih pesan, jangan lupa kalian kerjain tugas-tugas yang udah ada di Google Classroom, dan kalau ada pertanyaan kalian bisa tanya juga di situ. Mari kita akhiri materi ketiga ini dengan mengucap Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.